Selamat datang dalam penjelasan tentang sosial kredit. Kali ini yang akan dijelaskan adalah tentang dari mana uang berasal. Banyak yang berpikir bahwa saat ini otoritas negara lah yang menciptakan uang yang beredar di sebuah negara. Hal tersebut memanglah betul. Namun uang yang diciptakan oleh otoritas negara hanya sebagian kecil dari seluruh uang yang beredar. Saat ini, otoritas negara hanya menciptakan uang kertas dan uang koin, atau yang biasa disebut sebagai uang giral. Sementara, sebagian besar uang yang beredar, kira-kira 95% berwujud angka-angka yang ada di rekening bank. Angka-angka tersebut juga lebih sering berpindah-pindah, menggunakan transfer uang dan instrumen lainnya. Sebagian besar uang yang berupa angka-angka di rekening bank bermula bukan karena diciptakan otoritas negara, melainkan diciptakan oleh bank komersial. Bank menciptakan uang baru ketika mereka memberikan pinjaman kepada nasabah. Hal ini terbalik dengan penjelasan populer yang mengatakan kalau bank meminjamkan uang ke seorang nasabah dengan meminjamkan uang dari nasabah yang lain. Ada sebuah dokumen penting yang menjelaskan kemampuan bank untuk menciptakan uang. Judul dokumen ini adalah Money Creation in the Modern Economy. Jadi dokumen ini diliris dalam buletin Bank of England pada tahun 2014. Nah, bisa kita perhatikan dalam poin-poin penjelasan. This article explain how the majority of money in the modern economy is created by commercial bank making loans. Ya, artikel ini menjelaskan bagaimana mayoritas, sebagian besar uang dalam perekonomian modern diciptakan ketika bank komersial memberikan pinjaman. Bisa kita lihat, ini merupakan overview atau ringkasan dari dokumen tersebut. Kita baca yang ada di garis merah. In the modern economy, most money takes the form of bank deposits. But how those bank deposits are created is often misunderstood. The principal way is through commercial banks making loans. Whenever a bank makes loans, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower's bank account, thereby creating new money. Jadi terjemahan bahasa Indonesia kasarnya kira-kira begini. Dalam perekonomian modern, sebagian besar uang mengambil bentuk deposit bank. Tapi bagaimana deposit bank tersebut diciptakan seringkali disalahpahami. Cara utamanya adalah lewat perbankan komersial memberikan pinjaman. Setiap kali bank memberikan pinjaman, mereka secara terus-menerus menciptakan deposit di dalam akun si peminjam. Dengan demikian menciptakan uang baru. Jadi di sini bahkan penjelasan dari dokumen yang dirilis oleh Bank of England menjelaskan bahwasanya ketika bank meminjamkan pinjaman, mereka tidak mengambil uang dari nasabah lain, tapi mereka menciptakan uang baru di rekening si peminjam tersebut. Ini ada pendapat dari beberapa tokoh yang kira-kira cukup krusial ya dalam perbankan. Yang pertama itu dari Sir Mervyn King, Gubernur Bank of England dari tahun 2003 sampai 2013. Ia berbicara seperti ini, ketika bank memberikan pinjaman kepada pelanggan mereka, mereka menghasilkan uang dengan mengkredit rekening pelanggan mereka. Ini Gubernur Bank of England. Bankir sendiri berkata seperti ini. Lalu ada Martin Wolf, anggota Independent Commission on Banking, berkata, inti dari sistem moneter kontemporer adalah penciptaan uang dari ketiadaan oleh perbankan swasta. Jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya bank menciptakan uang baru ketika mereka memberikan pinjaman kepada nasabah. Ini ada sebuah pernyataan yang cukup kontroversial mungkin dari Mayer Amschel Rothschild, seorang bankir dan tokoh penting juga dalam sejarah perbankan modern. Jadi dia mengatakan, izinkan saya menciptakan dan mengontrol uang suatu negara, dan saya tidak peduli siapa yang membuat hukum-hukumnya. Ya cukup
benar juga. Karena ketika dia bisa mengontrol keuangan suatu negara, hukum-hukum politis, ya hukum-hukum buatan manusia pun dia tidak takut juga kan gitu. Karena dengan kekuatan finansial tersebut dia bisa menyuap hakim, melobi partai politik untuk membatalkan atau mengajukan hukum sesuai dengan kehendaknya. Sosial kredit sendiri menyebut fenomena di mana uang negara bukan diciptakan oleh negara, melainkan oleh aktor non-negara sebagai monopoly of credit. Father Denis Fahey juga menjelaskan dalam bukunya Money Manipulation and Social Order bahwa penciptaan uang negara oleh aktor non-negara, yang dalam hal ini adalah perbankan komersial, akan menyebabkan aktor-aktor tersebut menjadi kekuatan yang lebih kuat dari pemerintah itu sendiri. Maka dari itu, Father Denis Fahey menyatakan bahwa negara harus mengambil alih kembali seluruh wewenang penciptaan uang. Sekian penjelasan tentang dari mana uang berasal. Semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ave Christus Rex, Ave Maria.